Apa-apa saja kesalahan yang paling sering dilakukan? Ikuti terus video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bahasa BFF sekalian, kali ini kita akan membahas beberapa kesalahan yang paling sering dilakukan oleh penghobi pemula dalam memelihara koi. Apa-apa saja kesalahan yang paling sering dilakukan? Ikuti terus video kami. Kesalahan pertama yang paling sering dilakukan adalah terlalu cepat memasukkan koi ke kolam yang baru selesai dikerjakan. Pada saat kita selesai membuat kolam, biasanya kita akan ingin sesegera mungkin untuk melihat koi-koi tersebut berenang di dalam kolam, tanpa mempertimbangkan bahwa kolam tersebut masih harus melalui suatu proses siklus nitrogen yang belum terbangun. Sehingga pada saat kita terlalu tergesa-gesa untuk memasukkan koi-koi tersebut ke dalam kolam, maka risiko-risiko terjadinya kematian akan sangat tinggi, dikarenakan bakteri nitrifikasi yang belum bekerja di kolam tersebut. Oleh karena itu, biarkanlah kolam itu minimal melakukan sirkulasi dengan bantuan bakteri starter dan media-media filtrasi yang telah terpasang dan terinstalasi dengan tepat selama sekitar 30 hari. Dengan harapan setelah semua proses nitrifikasi telah siap, maka secara bertahap kita bisa memasukkan koi-koi yang kita sukai ke dalam kolam, tentunya dilakukan dengan cara yang bertahap. Kesalahan berikutnya yang sering kali dilakukan oleh para penghobi adalah tidak melakukan karantina terhadap ikan-ikan koi yang telah kita beli, di mana pada saat kita telah membeli ikan koi, maka koi yang berasal dari penjual tersebut langsung kita masukkan ke dalam kolam tanpa melalui suatu tahapan proses karantina, yang tentunya ini akan sangat berisiko terjadinya kematian dan merusak ekosistem kolam kita. Proses karantina bisa dilakukan dengan menggunakan bak karantina, baik bak fiber dengan dilengkapi filter eksternal seperti ini, atau bisa juga dengan menggunakan PET dengan dilengkapi filter eksternal agar menjamin kebersihan terhadap air yang ada di kolam karantina. Selama proses karantina, jangan lupa sambil diamati bagaimana kondisi koi-koi tersebut. Apakah terindikasi ada penyakit-penyakit yang menyertai ikan tersebut atau dalam kondisi sehat. Tetapi jangan juga terburu-buru untuk memasukkan setelah masa karantina yang pendek. Minimal 2 minggu kita lakukan karantina terhadap ikan yang baru datang tersebut. Kesalahan berikutnya yaitu pada saat setelah kita membeli koi, dikarenakan kita ingin segera memiliki koi yang bagus untuk memenuhi kolam, maka akan terjadi overpopulasi yang ada di dalam kolam kita. Jadi harus diperhatikan rasio kepadatan kolam agar kondisi ikan dan kondisi kolam tetap seimbang, karena ini merupakan satu ekosistem yang tidak bisa dipisahkan. Untuk ukuran dan jumlah ikan itu juga sangat menentukan banyaknya populasi yang bisa ditampung oleh kolam kita. Idealnya untuk 1 ton air itu adalah 1 ekor ikan, dengan asumsi ukuran ikan sekitar 60 cm. Tapi jika yang kita pelihara adalah ikan-ikan di bawah ukuran 60 cm, tentunya tingkat kepadatan bisa lebih tinggi dibandingkan kepadatan ideal yang ada dan yang dianjurkan untuk kolam-kolam koi kita. Jangan lupa pada saat kita melakukan pembuatan kolam koi juga harus diperhatikan kedalaman air yang ada di dalam kolam koi, jangan sampai terlalu dangkal. Idealnya berkisar antara 150 atau 170 cm
itu sudah cukup baik untuk menjaga kondisi agar parameter air serta koi-koi yang ada di dalam kolam tersebut akan bisa beradaptasi dan bisa hidup dengan baik. Kesalahan berikutnya yang biasanya terjadi adalah karena kegembiraan kita dalam memelihara ikan, menikmati ikan, maka kita ingin melihat koi-koi tersebut menyantap makanan yang diberikan, sehingga over pakan, pemberian pakan diusahakan sedikit demi sedikit sampai dengan dikonsumsi habis oleh ikan-ikan koi kita, tanpa menyisakan sisa pakan yang akan bisa merusak parameter dari air yang ada di dalam kolam. Untuk ikan-ikan dengan target pertumbuhan yang standar, pemberian pakan 2 kali sehari itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dari ikan-ikan tersebut. Kecuali ikan-ikan yang ingin dipush pertumbuhannya, bisa dilakukan pemberian pakan dengan frekuensi yang lebih daripada 2 kali, tetapi tentunya juga harus diimbangi dengan kapasitas kerja filter yang lebih baik, serta juga pergantian air atau backwash yang lebih sering, sehingga kadar amoniak ataupun tingkat kejernihan air itu bisa terjaga. Karena keinginan untuk menikmati indahnya kolam itu begitu tinggi, biasanya para penghobi baru juga akan melakukan pembersihan kolam berlebihan. Misalnya dinding-dinding kolam tersebut disikat dan dikuras habis serta diganti dengan air baru hampir 100%. Jadi pada saat dinding-dinding kolam tersebut mulai ditumbuhi lumut, maka jangan dilakukan penyikatan terhadap dinding kolam tersebut. Biarkanlah lumut tersebut tumbuh untuk membuat kondisi ikan di dalam kolam akan menjadi lebih nyaman, juga akan membuat air yang ada di dalam kolam lebih terjaga kejernihannya. Pembersihan hanya dilakukan dengan cara melakukan backwash terhadap chamber yang ada di dalam kolam dengan pergantian air volumenya adalah lebih kurang 20 atau 25%. Diharapkan dengan pergantian air yang tidak terlampau besar, hanya berkisar 20 atau 25%, maka ikan tidak akan terlalu stres dikarenakan perbedaan parameter-parameter yang terjadi pada saat kita melakukan pergantian air tersebut. Pada saat ini, dengan mudahnya kita bisa memperoleh informasi-informasi mengenai bagaimana memelihara ikan koi, bagaimana memperlakukan kolam, serta bagaimana memperlakukan dan merawat ikan-ikan koi. Pergunakanlah sarana-sarana yang mempermudah tersebut untuk memperoleh informasi-informasi yang baik mengenai bagaimana memelihara kolam dan ikan koi. Kita bisa melakukan konsultasi kepada penjual koi, kepada dealer, atau kepada rekan-rekan komunitas, sehingga apa-apa yang harus dihindari dan juga apa-apa yang harus dilakukan itu kita bisa peroleh secara cepat. Jangan segan-segan bertanya atau segan untuk mencari informasi agar hobi kita untuk memelihara ikan koi bisa berlangsung dengan sukses dan menghasilkan koi yang sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, itulah sobat basah sekalian, apa yang kami sampaikan sedikit agar bisa menjadi bahan referensi bagi rekan-rekan penghobi yang ingin memulai untuk memelihara ikan koi, agar terhindar dari hal-hal yang bisa diantisipasi sebelumnya. Selamat menikmati hobi, selamat memelihara ikan koi untuk kegembiraan dan persahabatan. Sampai jumpa pada edisi video-video kami yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.